Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham BDMN ya. Hari ini hari Jumat tanggal 14 Juli ya, sore hari jam 16.30. Jadi sudah penutupan bursa, besok libur, Minggu juga libur. Nah, di video kali ini coba kita bahas salah satu bank yang prospeknya cukup bagus ya teman-teman, yaitu Bank Danamon. Kalau kita lihat indeks hari ini, indeks ICU ya, naik terus dari saat pembukaan, kemudian setelah season kedua naik lagi, sempat menembus harga tertinggi di 6874 ya, kemudian terkoreksi di 6820 ya. Ini termasuk bagus indeksnya. Kalau kita lihat satu minggu ini naik terus, satu bulan juga naik cukup tinggi, 3 bulan hampir sama, 6 bulan fluktuatif ya, sempat di harga terendah di 6.500, 1 tahun juga masih turun ya, 3 tahun masih di atas teman-teman, 5 tahun masih di atas walaupun sempat turun di 3.900 ya, di bawah 4.000 ya. Nah, kembali ke Bank Danamon ya, ini salah satu bank yang prospeknya cukup bagus dengan pers cuma 9 ya, PBV-nya 0,6. Kalau kita bandingkan dengan bank yang lain, coba misalnya BBRI, ini pernya 13, PBV-nya 3, kemudian BBNI pernya ini masih bagus di BNI ya, pernya 7,9, BMRI pernya 10, PBV-nya 2. Nah, Bank Danamon ini PBV-nya masih 0,66 teman-teman, jadi masih di bawah PBV, masih ada potensi naik ke 40% lagi ya untuk menyamakan dengan harga fundamentalnya ya. Terus secara laba juga pertumbuhannya cukup bagus ya, market cap-nya 30 triliun. Ini kita lihat ke statistiknya, walaupun triwulan pertama turun ya, labanya dari 88 ini ke 84, turun sedikit, tapi dividennya selalu ada ini dari 2017, 18, 19, 20, 21, 22. Dividen yieldnya berapa? 3,77% ya. Corp actionnya coba kita lihat, dividen cuma dividen aja, nggak ada stock split. Nah, kalau kita lihat secara harian hari ini Bank Danamon masih turun ya. Secara mingguan ini masih di sekitar ini aja, 3.120 sampai 3.240. Bulanan sudah cukup naik tinggi ya, dari 2820 ke 3220. Ini coba kita hitung berapa persen ini ya. Tertingginya kan 3220. 3220 dikurangi 2820, 400 dibagi 2820, 14% ya naiknya. Kalau 3 bulan ya hampir sama, 6 bulan. Wah, ini cukup tinggi 6 bulan ini. 3220 dikurangi 2510 dibagi 2510. Ini 28%, 6 bulan. 1 tahun. Wow, ini sempat harga tinggi banget di bulan ini apa ya, Oktober, November mungkin ya. Ini 3790, ini dikurangi 2320 dibagi 2320, naik 63% ya di harga tertinggi ini, tapi kemudian turun terus sempat di 2565 ya. Kalau 3 tahun coba kita lihat, 3 tahun fluktuatif, 5 tahun masih turun ya teman-teman Bank Danamon ini.
Ada apa ini ya kok Bang Danamon ini kinerjanya capital gain-nya kurang begitu bagus ya. Ya, padahal ini secara PBV ini sudah cukup bagus ya. Tapi kalau kita lihat dari 2020 ke sekarang ini sudah ada pertumbuhan yang cukup besar ya, hampir 2 kali lipatnya ya. Jadi nanti kita lihat secara teknikal bagaimana. Kalau profilnya kita lihat ini ada sekitar 9 miliar ya, 9 miliar. Kalau kita lihat IPS-nya ini berapa ini? Enggak terlalu besar ya. Cash flow-nya minus 2 triliun, net profit-nya 818 miliar. Jadi lumayan. Terus kita lihat teknikalnya. Nah, ini kita lihat secara chart. Oh, memang turun ya. Chartnya masih turun, ada cenderungan turun. Bollingernya coba. Bollinger juga ada kecenderungan turun, jadi jangan masuk dulu. Untuk BDMN, MACD biasa ya turun. Stokastik ada potensi untuk turun dan juga ini ya di tengah-tengahnya, tapi dia masih menurun ke bawah ini teman-teman. Tunggu beberapa saat koreksi lagi, mungkin setelah itu baru teman-teman boleh masuk ya. Teknikalnya coba kita lihat, sell ya, masih sell di 3162, targetnya nanti di 3000 mungkin ya, sekitar 20 nih. Kalau 3000 mantul bagus, teman-teman sudah mulai bisa cicil beli nih di area 3000. Tapi kalau 3000 tembus ke bawah, tunggu di 2800-an ya. Ini MACD buy, tapi buy dia menuju ke bawah ini ya. Foreign, padahal foreign masuk ya, tapi ini trennya masih turun ya. Kalau teman-teman sabar mungkin ditunggu di area 3000-an ya teman-teman, mungkin ada potensi untuk koreksi di situ. Jadi untuk sementara teman-teman ini antri buy-nya di sekitar 3100 ya, mungkin ya 3100. Kalau 3100 tembus di daerah 3000 ya, 3060 mungkin sekitar itu. Saham perbankan tuh termasuk salah satu saham yang cukup stabil dalam menghadapi krisis ya teman-teman. Jadi termasuk BDMN ini kan profitnya juga jelas ya, walaupun secara capital gain dalam jangka panjang masih kurang menarik, tapi posisinya sekarang saham BDMN ini kan sudah di bawah. Karena sudah di bawah, jadi ada potensi untuk naik kembali ya, naik kembali ke atas ya. Jadi kalau ada kinerjanya yang bagus, mungkin saham BDMN ini bisa naik lagi ya. Oke, itu dulu untuk review sore ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan money management yang ketat karena investasi saham itu sangat berisiko. Jangan gunakan margin, jangan gunakan hutang bank apalagi yang bunganya tinggi. Apalagi pinjol, jangan sampai ya investasi saham menggunakan pinjol. Lebih baik sisihkan dari pendapatan bulanan kalian 10% atau 20% dari pendapatan bulanan digunakan untuk masuk ke dalam suatu saham yang fundamentalnya bagus. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.